Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. In February 2024, Indonesia held presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front-runners in the election. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Are allegations of undue influence under investigation? Sahabat aja channel semua, luar biasa. Kemarin Pak Jokowi memberikan statement yang akhirnya mengkonfirmasi langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya. Cawe-cawe. Padahal sebelumnya pernah bilang juga ya, saya tidak akan cawe-cawe urusan capres. Tapi hari ini akhirnya itu dikoreksi. Ya, saya akan cawe-cawe. Ya, saya tidak akan netral di Pilpres. Waduh. Gimana ceritanya ini? Padahal di saat yang sama ASN, Polri, TNI wajib netral. Lah kok pimpinannya malah bilang gak akan netral? Apa meneh? Ini yang kemudian seperti yang mengkonfirmasi langkah-langkah yang terjadi kemarin-kemarin. Cawe. Padahal sudah semua pihak bilang jangan cawe-cawe. Ya tentu ada alasannya, nanti kita lihat beritanya. Cuman fakta akhirnya mengerucut pada apakah inikah buktinya bahwa Pak Jokowi bilang akan cawe-cawe, bahwa Nasdem sedang didegradasi, sedang dipolitisasi dengan Johnny G. Plate dan seterusnya. Kan kalau mau fair ini tuh kan korupsi BTS itu dibongkar semua yang konon katanya itu menyasar petinggi dari PDIP. Tapi kan apa mungkin sampai ke sana? Ya, ini pertanyaan publik hari ini yang harus dijawab oleh penguasa. Yang kita dengar kemarin, para pimpinan KPK diperpanjang 1 tahun. Yang harusnya Desember tahun ini, hanya digeser menjadi Desember tahun depan. Setelah selesai pemilu. Apakah ini berkorelasi dengan kata-katanya Pak Jokowi bahwa memang saya tidak akan netral dalam Pilpres, bahwa saya memang akan cawe-cawe? Ngeri sekali ini. Bahaya banget ini. Dalam koran yang dimuat pada Minggu 7 Januari 2024, New York Times memberi judul For Indonesia's President, a term is ending but a dynasty is beginning. Atau jika diterjemahkan menjadi bagi Presiden Indonesia, masa jabatan berakhir tetapi dinasti dimulai. Sementara untuk edisi online, New York Times memberikan judul A President's Son is in Indonesia's Election Picture. Is it democracy or dynasty? Atau yang jika diterjemahkan menjadi putra seorang presiden ada dalam gambar pemilihan Indonesia. Apakah itu demokrasi ataukah dinasti? New York Times menyoroti bagaimana Gibran Raka Buming Raka yang awalnya merupakan pengusaha kuliner menjadi simbol dinasti politik usai menjadi cawapres termuda dengan bantuan putusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin pamannya. Sementara itu dalam artikelnya, New York Times juga mewawancarai sejumlah pengamat di tanah air, salah satunya peneliti dari Universitas Atmajaya Yoes C. Kenawas yang menyatakan bahwa Jokowi sedang membangun dinasti politik. Gibran dipersiapkan untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada 2029. Wah guys, tahu nggak kalau New York Times, salah satu koran di Amerika Serikat, menyoroti peluang munculnya politik dinasti di Indonesia setelah Pak Jokowi lengser sebagai presiden. Hal ini diulas dalam artikel berjudul For Indonesia's President, a term is ending but a dynasty is beginning. Yang artinya sebuah periode akan berakhir untuk presiden Indonesia tapi dinastinya baru dimulai. New York Times menyoroti pencalonan anak Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming sebagai cawapres pada pemilu 2024 nanti. Pencalonan
pencalonan ini dinilai memaksakan hingga ada peraturan yang harus berubah terkait usia minimum capres-cawapres. Menurut New York Times, ada campur tangan Jokowi di balik proses tersebut untuk mempertahankan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia. Pernikahan antara adik Jokowi dengan Anwar Usman, Hakim MK yang meloloskan aturan baru itu juga kontroversial karena dinilai syarat konflik kepentingan. Oleh karena itu, harian tersebut khawatir jika Gibran nantinya malah akan menggunakan segala cara untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ini berkaca dari proses yang terjadi yang mengizinkan dirinya untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden, padahal beberapa bulan sebelum pencalonan itu Gibran masih belum merasa pantas untuk langsung naik jabatan ke wakil presiden dari sebelumnya wali kota Solo. Wah, gimana nih guys pendapat kalian soal artikel di koran Amerika ini? Jokowi .2 demi bangsa dan negara ke depan saya akan cawe-cawe. Maksudnya apa? Kita simak ya. Presiden Joko Widodo mengaku akan tetap cawe-cawe demi bangsa dan negara. Apa maksudnya? Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe. Tentu saja dalam arti yang positif. Yang positif itu yang bagaimana? Apakah kelanjutan pemerintahan Jokowi ini 100% harus diamankan program-programnya? Kan pemilu itu adalah jeda. Jeda kepemimpinan. Break. Untuk apa? Nah, kan sahabat kita sering menonton Formula One. Itu balapan mobil tuh kan ada pit stop. Ketika terus berputar ada saatnya pit stop, berhenti dulu, cek kondisi, evaluasi cepat, kemudian jalan lagi. Nah, pemilu itu pit stop. Berhenti dulu, ganti pemimpin, cek apa yang harus dibenerin, jalan lagi. Nah, kalau nggak dievaluasi, ya makin rusak lah. Kita tahu banyak program Pak Jokowi yang akhirnya mangkrak. Yang bilangnya tidak akan pakai APBN, ternyata ujungnya pakai APBN. Yang akhirnya kita terjerat utang Cina. Kan begitu. Jadi yang positif itu sebelah mana gitu. Sementara itu, menjelang pilihan raya Indonesia pertengahan bulan ini, Presiden Indonesia Joko Widodo berdepan kemuncak kritikan orang ramai berhubung campur tangan politiknya dan sikap tidak berkecuali ketika beliau berkempen untuk calon utama dalam pilihan raya Presiden bulan ini. Sehingga kini Jokowi tidak secara jelas mengesahkan mana-mana daripada 3 calon daripada pilihan raya 14 Februari ini. Ia berikutan beliau membuat penampilan sangat umum dengan pendahulu Prabowo Subianto yang bertanding dengan anak pemimpin itu sebagai calon naib presiden. Di Indonesia, presiden yang tidak bertanding lagi dibenarkan berkempen untuk calon dengan syarat mereka tidak menggunakan sumber negeri dan mengambil cuti rasmi untuk berbuat demikian. Bagaimanapun, sejak Oktober apabila Mahkamah Tinggi meminda peraturan kelayakan untuk membenarkan anak lelaki Jokowi yang berusia 36 tahun bertanding dengan Menteri Pertahanan Prabowo, Presiden menghadapi dakwaan pelanggaran etika dan undang-undang yang semakin memuncak. Kekecewaan itu mendorong Jokowi untuk berulang kali menjelaskan pendirian untuk membersihkan namanya. Pengkritik berkata beberapa tindakan Jokowi melanggar undang-undang pilihan raya dengan kehadirannya tampil berkempen untuk Prabowo ketika menghadiri majlis kerajaan dan jamuan makan bersama dan calon pesaing mendakwa agensi kerajaan mengganggu perhimpunan dan menanggalkan bahan promosi di laluan kempen. Selain itu, menurut media, penyerahan beras negara didakwa menyertakan pelekat kempen Prabowo menyebabkan aduan daripada pesaing. Bagaimanapun, kerajaan menafikan terdapat mana-mana calon mendapat manfaat daripada program bantuan sosial negeri. Rasa tidak puas hati dengan tindakan Jokowi juga berlanjutan ke kabinetnya, di mana Ketua Menteri Keselamatan Mahfud Mat yang juga calon naib presiden berkata beliau akan berundur dan berbuat demikian pada Khamis. Hampir 205 juta pengundi berdaftar untuk mengundi di negara demokrasi ketiga terbesar di dunia itu bagi menggantikan Jokowi yang menghabiskan sedekad memegang jawatan dan dihadkan kepada 2 penggal oleh perlembagaan. Pada proses demokrasi itu, mereka akan mengundi untuk memilih presiden, naib presiden, ahli perhimpunan perundingan rakyat dan wakil untuk badan perundangan tempatan. Dengan kelebihan 20 mata dalam tinjauan pendapat, Prabowo yang berusia 72 tahun adalah pilihan jelas dengan penganalisis berkata sebahagian besarnya didorong oleh sokongan presiden. Prabowo berganding dengan calon naib presiden Gibran Rakabuming Raka. Manakala Anies Baswedan adalah regu bersama Muhaimin Iskandar,
Turut bertanding jawatan Presiden dan Naib Presiden ialah Ganjar Pranowo dan Mahfud Mat. Which country in the world has the most effective election system? In Somalia, it takes 20 to 30 days for the election results to be made known. In America, within few hours after the election is over. In Indonesia, they know the result before election.